Halo, dan selamat datang di video pembahasan tentang evaluasi model clustering. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita dapat mengevaluasi kualitas model clustering dengan berbagai metode. Nah, ini tuh penting untuk memastikan bahwa cluster yang kita buat itu benar-benar mencerminkan struktur data yang sebenarnya. Pertama, mengenai metrik evaluasi clusteringnya. Ada beberapa metrik yang sering digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Di antaranya yang pertama ada silhouette score, ada Davis-Bonding Index, ada Kalinski-Harbares Index, ada Adjust Rank Index, dan ada Normalized Mutual Information. Nah, metrik-metrik ini membantu kita menilai seberapa baik cluster yang dihasilkan mencerminkan data yang sebenarnya. Yang pertama kita bahas dulu silhouette score ya. Silhouette score itu adalah metrik yang mengukur seberapa mirip objek dengan klaster mereka sendiri dibandingkan dengan klaster lainnya. Nilai dari silhouette score itu berkisar antara negatif 1 dan 1. Ya, dengan nilai lebih dekat ke 1, itu menunjukkan clustering yang baik. Nah, dalam contoh ini, kita mendapatkan silhouette score sebesar 0,265 sekian, yang menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk masih dapat ditingkatkan. Karena objek dalam klaster itu tidak memiliki kejelasan yang tinggi. Yang kedua, Davis-Bonding Index. Davis-Bonding Index ini adalah metrik yang mengukur rasio antara jarak intra-cluster dan jarak antar cluster. Jadi semakin rendah nilainya, semakin baik cluster yang terbentuk. Nah, dalam kasus kita ini, indeks ini bernilai sekitar 1,44 sekian, yang menunjukkan bahwa cluster tidak terlalu terpisah satu sama lain. Dan bisa ada tumpang tindih antara cluster. Gitu. Lalu ada Kalinski-Harbares Index. Kalinski-Harbares Index ini menghitung rasio antara total dispersal, ya, total dispersal antar cluster dengan intra-cluster. Jadi semakin tinggi nilai indeks ini, semakin baik cluster yang terbentuk. Kita di sini nilainya ada 674,65 yang kita peroleh mengindikasikan bahwa model kita ini memiliki pemisah cluster yang cukup baik. Ya, walaupun meskipun nilai ini bisa lebih tinggi sebenarnya. Lalu berikutnya ada Adjust Rank Index atau Adjust Rank Index ini metrik digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara cluster yang dihasilkan oleh model dengan label sebenarnya. Nilainya berkisar antara negatif 1 hingga 1. Ya, dengan nilai lebih tinggi ini menunjukkan hasil clustering yang lebih baik. Namun, kita mendapatkan nilai yang sangat rendah. Di sini sekitar 0,0027 sekian gitu, yang menunjukkan bahwa hasil clustering ini hampir sesuai ya, atau tidak berkorelasi sebenarnya dengan label yang sebenarnya. Lalu berikutnya ada Normalized Mutual Information. Normalized Mutual Information mengukur ketergantungan antara cluster yang dihasilkan dengan label yang sebenarnya. Ini nilainya berkisar antara 0 hingga 1 ya. Dengan nilai yang lebih tinggi, ini menunjukkan ketergantungan yang lebih baik. Nah, kita punya nilai nih dengan nilai 0,201 sekian. Kita melihat bahwa ada ketergantungan moderat ya antara klaster yang dihasilkan dan label aslinya, tetapi masih ada ruang untuk perbaiki. Jadi kesimpulan dan langkah selanjutnya ya, sebagai simpulan evaluasi model clustering ini, kita menunjukkan bahwa ada beberapa area yang bisa kita tingkatkan. Nah, metrik seperti silhouette score, Davis-Bonding Index, ini menunjukkan bahwa cluster yang terbentuk belum sempurna. Nah, sementara si Adjust Rate Index yang rendah, ya nilai Adjust Rate Index yang rendah mengindikasikan kurangnya kesesuaian dengan label yang sebenarnya. Nah, langkah selanjutnya mungkin termasuk mengeksplorasi ya metode clustering yang berbeda, atau kita bisa menyesuaikan jumlah cluster untuk hasil yang lebih baik.